Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat dan tentunya bahagia. Nah, berjumpa kembali bersama saya, Budi. Nah, di kesempatan yang baik ini, Budi kembali akan menemani teman-teman semua untuk belajar. Hari ini, Budi akan menemani teman-teman untuk belajar di kelas 5. Tema 8, subtema 1, dan kita memasuki pembelajaran ke-4. Nah, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran selama proses pembelajaran dan kita mengharapkan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal masa depan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa hal. Nah, fokus utamanya adalah kita akan belajar tentang jenis usaha masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, materi ini sungguh sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi, jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar teman-teman menjadi lebih paham terhadap materinya. Baik, kita mulai saja. Jenis usaha masyarakat. Nah, yang pertama ada perindustrian, yang kedua ada perdagangan, yang ketiga ada jasa. Mari kita bahas satu persatu dari mulai perindustrian, perdagangan, dan juga jasa. Kita mulai dari yang pertama adalah perindustrian. Apa itu industri? Teman-teman, industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalkan mesin. Nah, ini beberapa contohnya gambarnya ya. Teman-teman, kita akan belajar jenis industri berdasarkan cara pengolahannya. Yang pertama ada bahan baku atau bahan mentah menjadi produk olahan ya. Jadi ada sebuah industri yang mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi produk olahan atau hasilnya. Contohnya adalah usaha pemotongan ayam. Jadi beberapa industri ini mengolah ayam potong tentunya. Kemudian mereka jual, bentuknya masih produk olahan ya. Masih siap untuk diolah lebih lanjut tergantung dari siapa yang mau mengolahnya lagi ya. Contohnya adalah usaha pemotongan ayam. Yang kedua ada industri mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk setengah jadi. Di sini contohnya adalah industri pengolahan kayu mentah. Jadi produsen dari industri ini mengambil kayu ya, kemudian mereka mengolahnya misalkan menjadi batang-batang kayu yang seperti ini ya. Ini namanya masih produk setengah jadi. Jadi masih memungkinkan diambil oleh orang lain untuk dibuat seperti apa yang mereka butuhkan. Ini contohnya industri kayu mentah. Berikutnya, yang ketiga ada industri yang mengubah bahan setengah jadi menjadi produk atau bahan jadi. Jadi misalkan kayak tadi ada industri yang kayu mentah. Jika seseorang atau pabrik tertentu mengambil kayu-kayu yang terdapat dari pabrik setengah jadi tadi, mereka akan mengolahnya menjadi barang-barang siap guna atau siap pakai, atau dalam kata lain adalah produk bahan jadi. Contohnya adalah industri mebelair ya. Ini dari produsen pembuatan, misalkan ada kursi, meja, lipat, lemari dan lain sebagainya. Mereka mengambil bahan mentah atau bahan setengah jadi dari produsen sebelumnya dan mereka mengolahnya menjadi barang siap pakai atau produk bahan jadi. Nah, sekarang kita juga akan membahas industri berdasarkan besar kecilnya. Dibedakan menjadi dua ya teman-teman. Ada industri besar dan juga industri kecil. Jadi industri besar itu cirinya adalah menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Jadi kata kuncinya ada peralatannya,
ada modalnya dan juga tenaga kerjanya banyak atau besar. Sedangkan industri kecil itu menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang lebih kecil. Contoh industri kecil antara lain perajin mebel, pembuatan tahu atau tempe, dan perajin keramik. Sedangkan contoh industri besar antara lain industri baja, industri pembuatan atau perakitan mobil, dan juga industri tekstil ya. Nah, sekarang yang kedua ya, jenis usaha yang dilakukan masyarakat itu ada perdagangan. Jadi, perdagangan pengertiannya adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Dalam perdagangan ada perpindahan hak milik. Pedagang membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu, kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, ini contohnya ya. Tentunya kegiatan jual beli atau perdagangan sudah merupakan kegiatan yang tidak asing lagi bagi teman-teman semuanya. Berikutnya kita membahas tentang jasa. Apa itu jasa? Jadi pengertian dari jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain, dalam hal ini adalah konsumen. Meskipun tidak menghasilkan barang seperti misalnya industri konveksi menghasilkan pakaian, usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Contohnya pekerjaan yang menjual jasa adalah guru, pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan lain sebagainya. Nah, ini ada contohnya, ada dokter dan juga guru ya. Nah, yuk sekarang kita mencoba untuk mengerjakan ada jenis usaha masyarakat di Indonesia. Ini perindustrian, dari mulai pengertiannya, industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan misalnya mesin. Ciri-cirinya memiliki modal besar, tenaga kerja andal, mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Terus ada berusaha menghasilkan produk yang berkualitas dan menyediakan layanan purna jual. Purna jual itu penjualan kembali ya setelah udah dipakai. Berikutnya ada perdagangan, pengertiannya. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Ciri-cirinya mempunyai tempat penyimpanan barang yang dibeli dari produsen sebelum dijual lagi kepada pengguna. Yang kedua, mengemas barang dagangan dengan baik dan menarik bagi konsumen. Yang ketiga, menyediakan kemudahan layanan bagi konsumen dalam memperoleh dan membayar barang dagangan. Sedangkan yang ketiga, jasa, pengertiannya segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Cirinya aktivitas ya, memberikan manfaat. Ciri-cirinya mengutamakan layanan yang baik kepada konsumen, membutuhkan keahlian khusus seperti jasa yang ditawarkan, dan yang ketiga menjaga loyalitas atau kesetiaan dari para pelanggan. Sebagai contoh saja misalkan tukang potong rambut ya, atau tukang cukur, itu ketika dia melakukan suatu kekeliruan atau kesalahan dalam memotong rambut, pasti pelanggannya akan kabur dan tidak akan kembali ke tukang potong rambut tersebut. Maka dari itu harus loyalitas ya. Nah, teman-teman, tidak terasa pembelajaran 4 kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar, karena ingat, masa depan ada di tangan kalian sendiri. Sekian dari Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua teman-teman.